Halo semuanya, kembali lagi di Halo Alumni bareng aku Ica. Nah, di Halo Alumni kali ini aku nggak sendirian, aku bersama salah satu alumni kita yang pastinya keren banget. Kebetulan dari samping aku nih. Halo. Mas Bram, boleh kenalkan diri dulu? Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kartiko Bramantio Dwi Putro, biasa dipanggil Bra. Saya lulusan Administrasi Publik tahun 2018, masuk tahun 2014. Nah, kebetulan di Halo Alumni kali ini kita akan membahas mengenai relevansi pekerjaan dengan jurusan saat berkuliah, yang pastinya kita akan membicarakan tentang jurusan kita sendiri, yaitu Administrasi Publik. Nah, kebetulan kalau dari Mas Bram sendiri, pekerjaannya saat ini atau kesibukannya saat ini tuh apa sih, Mas? Oke, kesibukan saya atau profesi saya saat ini adalah sebagai konsultan komunikasi di salah satu perusahaan swasta yang memang bergerak di bidang big data maupun kaitannya dengan bagaimana komunikasi publik pemerintah itu berjalan gitu. Nama perusahaan saya itu adalah PT Indonesia Indikator dan dia letak perusahaannya itu basisnya adalah di Jakarta dan di Kuala Lumpur. Tapi kemudian beberapa kantor itu ada di Jakarta dan salah satunya yang saya kerja sekarang itu ada di Jogja gitu. Berarti Mas sendiri sebagai konsultan komunikasi divisi media analis ya? Betul. Job desk-nya sendiri tuh kalau boleh tahu lebih rinci tuh sebagai seorang konsultan komunikasi tuh ngapain sih, Mas? Ya, jadi pada dasarnya begini, kalau kita bicara tentang konsep pemerintah daerah, mereka itu kan bekerja itu berdasarkan substansi. Substansi mereka itu apa? Yang mereka lakukan adalah bagaimana mendeliver program-program yang memang sudah dibuat dan ditetapkan melalui musrenbang yang kemudian dimasukkan dalam RKPD dan itu harus selaras dengan RPJMD gitu kan. Nah, saya sebagai konsultan komunikasi itu mengguideline mereka supaya apa yang memang sudah direncanakan ini apakah terrealisasi dengan baik begitu. Artinya monitoring ini dilakukan untuk mengetahui apa saja isu-isu publik yang sedang berkembang, baik itu di media massa, meliputi media cetak, media online ataupun televisi, dan juga media sosial. Bagaimana kemudian kita melihat sekarang ini di media sosial perkembangan informasi itu sangat luas, sangat deras begitu, sehingga kita perlu bisa menangkap apa saja yang disampaikan oleh publik ya, dalam hal ini netizen ataupun mereka yang menginformasikan itu di media, untuk kemudian kita akumulasi, kita diseminasi, kemudian kita sampaikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan isu-isu apa yang memang harus mendapatkan counter atau harus direspons dengan cepat begitu. Jadi dalam konsep komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah itu harus selaras dengan perencanaan dan apa yang memang sudah menjadi perencanaan mereka gitu. Jadi nggak boleh sembarangan artinya dalam melaksanakan tugas pemerintahan gitu. Menurut pendapat Mas sendiri nih, sebagai lulusan administrasi publik, apakah pekerjaan Mas atau profesi Mas saat ini sudah relevan dengan apa yang Mas pelajari di administrasi publik? Sangat relevan, bisa saya bilang seperti itu. Kenapa bisa saya bilang sangat relevan? Apa yang saya kerjakan di perusahaan itu menuntut saya untuk mengetahui apa saja kaitannya dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Karena divisi saya ini memang fokusnya untuk mengguideline atau katakanlah mengasistensi ya apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Kita tahu Indonesia ini punya 500 sekian pemerintah daerah, mulai dari level provinsi, kabupaten, kota. Dan yang sudah menjadi klien kami, perusahaan saya, itu ada sekitar 100. Bisa dibayangkan 100 kabupaten, kota, dan provinsi itu menjadi klien kami. Nah, pengetahuan tentang relevansi apa yang kita kerjakan gitu ya, itu menuntut saya harus memahami apa itu draft-draft yang dilakukan atau dibuat oleh pemerintah. Contoh, semua orang bisa membaca hasil musrenbang, semua orang bisa membaca RKPD, semua orang bisa membaca RPJMD, tetapi tidak semua orang bisa memahami itu. Nah, itu yang menjadi kuncian. Ketika kita kuliah di administrasi publik, SKS 144 itu meliputi semuanya, ya kan? Kita bisa memahami bagaimana kemudian membaca RPJMD, bagaimana kita bisa membaca apa yang disebut dengan RKPD, sehingga ketika kita merumuskan rekomendasi atau membuat satu hasil evaluasi kepada pemerintah terkait dengan isu-isu yang berkembang untuk kemudian mereka menggunakan itu ya sebagai guideline untuk merumuskan kebijakan begitu,
tentu pengetahuan kita tentang pakem-pakem di administrasi publik, mulai dari formulasi kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, sampai dengan evaluasi kebijakan, menjadi hal yang sangat fundamental. Dan dalam bisnis yang saya geluti ini, orang-orang yang lulusan Visipol, terutama administrasi publik dan ilmu pemerintahan, katakan begitu, itu memiliki nilai yang bisa dibilang baik gitu. Kenapa? Karena ketika kita terjun langsung dengan klien, bertemu dengan klien yang dalam hal ini notabene adalah pemerintah daerah, apa yang kita sampaikan dan apa yang kita jelaskan kepada mereka itu dekat, karena kita tahu apa yang harus kita kerjakan, kayak gitu. Oke, dari yang aku tahu juga, Mas kan juga aktif ya menjadi reporter Yes. dan menulis artikel di berbagai media juga. Nggak cuma satu artikel nih, kebetulan ada di Almia yang aku tahu, Yes. ada di Jabar juga, Jateng ya kan Mas. Kebetulan aku juga mau nanya nih, kenapa sih Mas tuh termotivasi untuk menulis artikel yang menurut aku juga setelah aku lihat-lihat tuh isu-isunya tuh lumayan berat dan publik banget gitu. Iya. Jadi juga selain menjadi konsultan komunikasi, saya sebagai reporter di media alinea.id, di media Pos Jateng, dan di media Jurnal Jabar, kayak gitu. Nah, dalam konteks pertanyaanmu tadi, kenapa saya tertarik atau termotivasi untuk menjadi reporter? Hal ini menjadi dasar yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai konsultan ya, sebagai seorang yang katakanlah dibutuhkan oleh pemerintah sumbangsih, saran, rekomendasinya, tentu setelah ada yang namanya rekomendasi dan saran, harus ada tindak lanjutnya seperti apa. Nah, menjadi seorang reporter itu mengindikasikan saya nih ya, sebagai seorang konsultan juga memahami bagaimana harus mendeliver apa yang sudah kita sampaikan kepada pemerintah, kayak gitu. Contoh, saya menuliskan tentang isu-isu yang berkembang di katakanlah Sulawesi Selatan gitu ya, di kota Parepare. Misalkan berkaitan dengan bagaimana pelayanan publik mereka, bagaimana kemudian capaian-capaian yang mereka lakukan, atau juga terkait dengan bencana-bencana yang terjadi di sana. Hal-hal yang menjadi analisis SWOT-nya itu kelemahan mereka itu di mana. Nah, menulis ini menjadi satu hal yang berbeda dengan kita bisa memberikan sebatas rekomendasi. Menyampaikan kata-kata dan juga menuliskannya itu menjadi sebuah hasil yang konkret, itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya sebatas berkata tanpa ada actionnya, itu menurut saya kurang paripurna gitu. Nah, isu-isu yang berkembang ini kemudian bisa kita masuk ke dalamnya untuk sebagai cara agar publik itu tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kayak gitu. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah menjadi seorang reporter itu memiliki satu keuntungan. Contoh, saya di Jogja itu pernah mengangkat isu tentang ada yang namanya kerusakan drainase. Kerusakan drainase yang menyebabkan banjir gitu ya, itu berhari-hari tidak ditangani. Ketika saya mengambil itu sebagai framing pemberitaan, nggak pakai satu hari beres kasusnya. Artinya bagaimana kita sebagai reporter, penulis berita di media bisa menginformasikan hal-hal yang sifatnya ini loh keluhan publik, dan ketika pemerintah itu menyadari dan kemudian mereka memahami itu sebagai satu kewajiban untuk bisa melaksanakan apa yang sudah dimandatkan, maka mereka tentu akan merespons apa yang sudah terjadi gitu yang nggak sesuai, kayak gitu. Nah, kalau menurut Mas sendiri nih, kan administrasi publik itu kita nggak bisa pungkirin ya, lekat banget sama stigma kalau di administrasi publik tuh nantinya jadi ASN atau PNS. Nah, apakah pernyataan tersebut menurut Mas sendiri itu relevan kalau lulusan administrasi publik tuh emang nantinya hanya akan menjadi seorang ASN atau PNS gitu yang kerjanya emang di lembaga pemerintahan? Saya ini adalah salah satu contoh anti mainstream dari lulusan administrasi publik, ya kan? Kalau orang lihat konsultan komunikasi berarti kan erat kaitannya dengan jurusan ilmu komunikasi, padahal kan nggak kayak gitu, ya nggak? Nah, kalau kamu bicara hal yang dalam konteks tadi administrasi publik itu cenderung menjadi PNS, saya tidak bisa memungkiri itu keliru, karena bisa jadi benar, karena lulusan administrasi publik di angkatan saya aja banyak betul yang menjadi PNS di level kementerian nasional gitu ya, di kementerian, di lembaga-lembaga pusat, bahkan di lembaga-lembaga daerah. Stigma itu nggak salah. Tetapi, apakah semua lulusan administrasi publik itu harus menjadi PNS atau katakanlah serapan kerjanya hanya menjadi PNS? Tidak seperti itu. Karena kenapa bisa saya bilang tidak seperti itu?
mereka yang bekerja di dalam, artinya menjadi PNS, itu memang mau menunjukkan apa yang sudah dipelajari dalam perkuliahan untuk bisa diaplikasikan sebagai seorang abdi negara. Pengabdian itu kan mahal harganya, dan mereka memilih untuk mengabdi di dalam. Nah, kalau saya sejauh ini ya memutuskan untuk mengabdi di luar. Artinya saya mencoba untuk bisa membantu pemerintah di dalam, tapi saya juga dari luar. Katakanlah saya menjadi konsultan itu adalah agar pemerintah itu bisa tahu second opinion atau opini lain yang itu tidak hanya disampaikan oleh mereka yang ada di internal, tetapi juga yang disampaikan di eksternal. Dan keuntungan yang bisa saya sampaikan ketika kita bekerja di luar pemerintah gitu ya, di sektor swasta atau private sector, adalah bagaimana kita memiliki kesempatan untuk bisa intervensi langsung kepada pemerintah gitu ya, kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya memang menjadi tupoksi mereka. Bahkan kita bisa ketemu dengan mereka-mereka ini, katakanlah pimpinan-pimpinan yang ada di masing-masing daerah. Saya beberapa kali itu ketemu dengan gubernur, bupati, wali kota, bahkan level sekda, level-level kepala dinas yang ngobrolnya kayak kita gini, tanpa sekat. Saya diminta jadi pembicara dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu akan sulit saya terima atau saya rasakan ketika saya menjadi PNS. Kalau saya di dalam dengan golongan 3A ya, kalau misalnya saya masuk itu dari S1, tentu untuk bisa sampai ke level yang saya bicara di depan ini, di depan itu, bahkan bicara sejajar dengan level kepala dinas, level sekda, level gubernur, wali kota, itu akan sulit. Nah, itu balik lagi tentang bagaimana kita mengartikan sebuah profesi. Nah, sejauh ini saya merasa berada di luar pemerintahan itu memiliki impact yang besar. Meski begitu, teman-teman yang berada di dalam pemerintahan, mereka juga pure betul-betul mengabdi untuk bisa membawa bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik, kan seperti itu. Dan menjadi seorang administrator ya, atau menjadi seorang birokrat, itu adalah profesi yang luar biasa. Kenapa? Karena memang administrasi publik atau administrasi negara ini adalah jurusan yang dibentuk pada dasarnya awal mulanya itu adalah untuk menciptakan yaitu tadi administrator hebat ataupun birokrat yang hebat gitu. Oke, jadi kita akan memasuki ke sesi game nih, Mas. Wow, ada games ya? Ada games ya nih, Mas. Oke. Jadi di sini games itu this or that. Jadi nanti Mas akan memilih salah satu dari 2 pilihan yang udah aku tentuin. Aduh, menarik nih. Aduh, serem ya? Yang pertama nih, Mas. Bahaya nggak nih? Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak Aduh, dong. nanti kalau bahaya agak repot juga ya kan? Nah, gimana? Yang pertama, mengikuti banyak organisasi atau berkomitmen di satu organisasi. Agak sulit dijawab ya, enggak sih sebenarnya gampang. Terlibat di banyak organisasi. Itu. Kenapa tuh, Mas? Karena jangan membatasi diri kamu bahwa ketika saya masuk satu organisasi maka saya hanya harus berhenti di situ atau saya harus fokus di situ. Karena mengabdi atau katakanlah memberikan dampak kepada sekitar itu tidak cukup hanya di satu ruang, tapi bisa di banyak ruang. Contoh, sekarang saya berprofesi sebagai konsultan komunikasi. Tentu saya ada di dalam organisasi entitas perusahaan Indonesia Indikator. Tapi saya kemudian menjadi reporter di 3 media, maka saya juga menjadi entitas di 3 media tersebut. Dan di luar itu, saya mengikuti organisasi yang di luar profesi pekerjaan sebagai bentuk juga apa? Sebagai bentuk mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah saya pahami untuk kemudian bisa bermanfaat bagi banyak orang. Gitu. Oke, yang kedua, dalam konteks pengambilan keputusan nih, Mas sendiri itu akan lebih memilih ke emosi atau logika? Logika. Kenapa? Karena keputusan yang diambil dalam keadaan emosi maka berujung pada sebuah penyesalan dan kekecewaan. Kuncinya itu. Semua harus dengan perhitungan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita salah menghitung dalam sebuah keputusan atau kebijakan yang diambil, maka hasilnya, output dan outcome-nya itu pasti nggak akan bagus. Kan teman-teman juga belajar kan di kampus, dan itu menjadi hal yang sangat fundamental. Harus mengutamakan logika daripada emosi. Kecuali percintaan ya. Nah, itu agak repot tuh. Oke, terakhir nih, Mas. Menjadi yang terbaik di pekerjaan yang buruk atau menjadi yang terburuk di pekerjaan impian? Menjadi yang terbaik di pekerjaan yang buruk atau menjadi yang terburuk di pekerjaan impian? Kalau saya sih lebih baik menjadi yang terbaik di pekerjaan buruk. Karena semua pekerjaan itu pasti baik pada dasarnya. Kecuali maling ya. Kalau dalam konteks ini jadi maling ya saya nggak mau jadi maling gitu kan. Tapi kalau kita bicara pekerjaan yang buruk itu adalah misalkan penilaian tentang satu perusahaan ini
nggak baik gitu ya, karena misalkan banyak orang yang korup di sana dan lain sebagainya. Nah, saya menjadi terbaik di sana, bisa saya jelaskan bahwa ketika saya menjadi yang terbaik, maka saya akan membawa influence ke sekitar untuk bisa menjadi baik. Kemudian itu akan berimplikasi pada pekerjaan tersebut, sehingga stigma buruk tadi juga bisa berubah menjadi baik. Tapi kalau kita menjadi yang terburuk di pekerjaan impian, buat apa kita kerja kalau hanya sebatas kerja? Iya kan? Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas. Setelah game, dari Mas sendiri ada nggak sih motivasi untuk menjaga produktivitas? Kan kita tahu sendiri nih ya teman-teman, kalau Mas Bram ini tuh orang yang produktif banget ya. Selain dia juga punya pekerjaan yang tetap, ya seperti yang tadi udah dijelasin juga, dia juga aktif menulis artikel di berbagai media. Nah, kalau dari Mas Bram sendiri, ada nggak sih tips untuk menjaga produktivitas dan membangun motivasi produktif untuk di dalam tuntutan profesionalisme Mas yang tinggi? Jadi kalau pakai terminologi sekarang itu ada yang namanya work-life balance ya. Antara pekerjaan dan kehidupan itu harus balance gitu. Kalau kita bicara soal motivasi atau apapun itu, yang saya lakukan tentu ada hal-hal yang sifatnya di luar pekerjaan, kita harus imbang. Nah, yang aku lakukan ini sejauh ini adalah aku seneng jalan-jalan. Jalan-jalan dalam arti aku suka touring pergi naik motor gitu. Nah, di waktu-waktu libur aku sering pergi naik motor untuk refresh. Artinya kalau kita bicara handphone baterainya habis, dia dicas kan. Nah, ketika energiku habis untuk kerja, maka aku akan jalan-jalan pakai motor untuk bisa menikmati suasana di jalan, terus kemudian bisa menikmati tujuan kayak gitu. Di sisi lain, aku juga senang main sama kucing. Jadi kalau aku pulang kerja tuh, di rumahku aku punya banyak kucing, jadi aku main sama mereka untuk bisa ngilangin relief stres dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga menurutku ya, ini mungkin bisa teman-teman pakai kalau menurut teman-teman bagus gitu. Orang yang sukses ya, aku nggak bilang aku sukses ya, tapi orang yang sukses berdasarkan pengamatanku, mereka itu pasti punya strategi dalam hidup. Contoh sukses yang paling sederhana itu adalah mereka yang lulus cum laude. Orang yang cum laude itu ada satu tingkat di atas mereka yang tidak cum laude. Kenapa? Karena yang mereka lakukan terbukti dari nilai akademik yang baik. Mereka yang cum laude itu pasti melakukan antara dua hal ini. Yang satu, dia mengurangi waktu tidur, atau yang kedua, dia mengurangi waktu main. Nah, kalau aku termasuk yang nomor satu, mengurangi waktu tidur. Aku rela satu hari itu cuma tidur 2 jam, 3 jam, tapi itu tidak mengganggu aktivitasku, tidak mengganggu mainku dan lain sebagainya, dan semuanya berimbang. Tapi tidak salah juga mereka yang katakanlah memberi batasan untuk bermain atau berrelasi dengan orang lain demi tujuan dia, itu juga nggak ada yang salah. Nah, strategi itu penting gitu. Dan dalam konteks ini aku juga sering olahraga. Contohnya lari, aku suka ikut event-event lari, atau ya kalau di rumah tuh dikasih misalkan 2-3 hari sekali itu lari supaya energinya tuh balik lagi. Karena kan kalau kata orang, olahraga yang paling murah itu lari. Nggak butuh apa-apa, cuma butuh sepatu, udah lari aja gitu. Gitu. Makasih ya Mas, Sama-sama. udah datang dan mau buat video bareng kita Siap. di sini. Betul. Kebetulan teman-teman semoga yang bisa diambil dari apa yang sudah Mas Bram jawab dari pertanyaan-pertanyaan kita. Oke. Makasih banyak Mas Bram sekali Sama-sama. lagi. Sama-sama. Sampai jumpa di Halo Alumni berikutnya. Bye bye teman-teman. Bye bye. Thank you. Oke, 3, 2, 1. Oke Mas Bram, terakhir nih Mas, mungkin boleh kasih closing statement untuk teman-teman mahasiswa semua. Oke, buat adik-adik, ini pesan dari saya, asik pesan ya bahasanya, tapi ini lebih ke sharing aja. Kita nggak bisa ngerubah kehidupan, artinya Tuhan itu udah memberikan takdir kita kapan hidupnya, kapan matinya kayak gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bereaksi atas kehidupan ini dan bagaimana kita menginterpretasikan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini kayak gitu. Buatku ya, setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu pasti ada orangnya. Jadi buat teman-teman yang misalkan merasa kayak gue kuliah di administrasi publik tuh mau ngapain ya, atau nanti bakalan jadi apa ya, hilangkan itu semua. Kalau teman-teman merasa tersesat di administrasi publik, saya pastikan teman-teman tersesat di jalan yang benar. Jadi lakukan yang terbaik, pastikan akademik teman-teman ini dilakukan dengan ikhlas, tulus sepenuhnya. Insya Allah nanti ketika misalkan lulus,
teman-teman bakalan terserap masuk ke dunia pekerjaan yang baik, karena lulusan administrasi publik FISIP Undip itu daya saingnya luar biasa dan pasti bakalan top banget ketika udah lulus, percaya sama saya. Itu sih. Nah, untuk teman-teman semua juga boleh banget nih yang mau kepoin Instagramnya Mas Bram atau media sosialnya Mas Bram buat lihat kegiatannya Mas Bram sehari-hari kayak gimana. Bisa di follow kemana Mas Bram? Oke, untuk semua media sosial saya itu sama username-nya, Bramanski @BRAMNSKI Bramanski, baik itu Twitter, Facebook, Instagram, bahkan LinkedIn itu juga semuanya pakai Bramanski gitu. Boleh banget nih teman-teman yang mau cek-cek Siap. sehariannya Mas Bisa, Bram bisa. buat di-follow. Nanti bisa cheat and chat ya gitu kan. Oke. Oke teman-teman semua, udah berakhir juga nih sesi sharing-sharing kita bareng sama Mas Bram. Semoga teman-teman semua dapat apa yang disampaikan sama Mas Bram dan bisa ngambil ilmu dari Mas Bram. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau gitu, makasih udah nonton video kita sampai habis dan sampai jumpa di Halo Alumni berikutnya. Bye-bye. Bye.